Ya, hari ini ada kelas dua kelas, tapi yang satu online, satu langsung di kelas. Yang online itu ada workshop khusus untuk penulisan thesis. Jadi topik hari ini tentang plan your thesis, di merencanakan tesis. Ini tesis itu bukan cuma tugas akhir S2 ya, tapi S3 disertasi juga disebut tesis, bahkan yang S1 juga skripsi itu disebut juga undergraduate thesis. Nah, kelas yang satu lagi yang sore itu langsung di kelas, itu kelas English for academic purpose. Jadi kita belajar bahasa Inggris tapi untuk ada urusan academic writing. Nah, ini sudah sampai di stasiun kereta. Kebetulan dekat dengan rumah, jadi cuma jalan kaki sudah sampai di stasiun kereta. Kita mau kasih tunjuk sistem tiket. Jadi tiketnya itu bisa di tap, bisa beli tiket, lalu dapat karcis begitu. Nah, kalau mau beli tiket lalu keluar tiket kertas begitu di sini. Nah, ini ada pilihan-pilihan train ticket, car parking untuk bayar parkir dan seterusnya. Bisa pakai koin bayarnya atau uang kertas atau pakai kartu. Nanti keluar di sini tiketnya. Nah, kalau tiket tap itu di sini tinggal tap saja, nanti dia bayar sendiri di dalam. Nah, yang menarik itu adalah kan tadi kita masuk tidak ada portal apa-apa, cuma beli tiket atau tap kartu untuk bayar tiket. Jadi bisa lolos bagi yang tidak tap atau tidak beli tiket, bisa naik kereta, tidak ada portal. Tapi di stasiun-stasiun lain itu ada portal. Nah, ya bisa lolos bisa tidak. Kalau kedapatan akan kena denda, kalau tidak salah 50 euro. Kalau didapati kita naik kereta tapi tidak beli tiket atau tidak bayar tiket. Oke, kita baru sampai di Tara Street Station. Nah, ini stasiun yang lokasinya dekat dengan Trinity College Dublin, jadi sekitar 100 meter atau 5 menit lah, 5 enggak sampai 10 menit jalan kaki dari stasiun ini. Nah, ini yang kita bilang tadi, orang keluar tanpa portal gitu. Jadi tinggal tap off, oke, lalu keluar. Nah, ada stasiun-stasiun yang memang ada portalnya, ada gate-nya, jadi tidak bisa langsung keluar begitu. Tapi ada juga yang kayak tadi, tidak ada pagar, tidak ada gate, jadi bebas saja. Sehingga banyak orang yang naik kereta itu tanpa tiket. Tapi kalau kena, sekali lagi itu kena 50 euro sebagai denda. Nah, di dekat Tara Street Station ini ada patung perempuan, lalu di sampingnya ada anjing. Katanya itu patung yang cukup penting di sini sebagai memorial gitu terhadap salah satu tokoh politik di Irlandia. Nah, ini patungnya. Jadi tiap kali kita lewat di sini, kita selalu pet anjing ini. Oke, sekarang jam 1:05, 1:02 atau 3 itu. Kelas pertamanya kita itu jam 1:30. Masih ada waktu. Let's go. Oke, kita sudah sampai di kampus.
Ini udah banyak sekali orang, entah turis atau mahasiswa. Tapi kita mau ke perpustakaan, mau ikut kelas dari sana. Kebetulan online, jadi bisa dari mana saja. Ini banyak orang. Kita ke perpustakaan. Itu ada kosong. Oke, kelas pertama sudah selesai. Ini kita mau makan dulu ke Battery. Ini karena hari ini cerah, banyak orang yang piknik di lapangan kampus. Oke, nanti bayar pakai kartu mahasiswa. Di dalamnya sudah kita isi saldo. Ini sampai di Battery, kantin Trinity College Dublin salah satunya. Ini menu hari ini. Kita cek saldo dulu. Masih ada 5,72 euro. Jadi kalau bayar pakai kartu mahasiswa itu diskon 10% makanan dan minuman. Ini makanan-makanan hari ini. Oke, kita pilih chicken tikka with rice. Ini dia. Minumnya air putih. Nah, jadi makan di kantin itu pilihannya terbatas memang, tapi dibanding dengan makan di luar itu harganya jauh lebih murah. Lalu mahasiswa juga kalau bayar pakai kartu mahasiswa yang tentu so isi saldo di dalam itu diskon 10% makanan dan minuman. Kekurangan lain ya, di tempat makan di luar ada beberapa tempat makan yang porsinya itu besar ya, harganya juga memang lebih di atas dari harga makanan di kantin kampus. Kalau di sini di kampus makanannya murah, tapi porsinya tidak terlalu banyak. The Battery ini satu gedung dengan dining hall yang ada di atas. Kalau mau lihat boleh. Modelnya beda dengan The Battery. Menunya juga kadang beda. Tapi harganya ya relatif sama. Ini masuk dining hall yang sana itu. Ini salah satu landmark di Dublin, di Irlandia. Trinity College Dublin, tapi yang ini kayaknya spesial.
barusan diremajakan, peremajaan. Tidak bisa direnovasi dan lain sebagainya karena bangunan bersejarah. Yang sana tadi itu dining hall dan di bawahnya battery. Gedung ini biasanya dipakai juga untuk penginapan. Kayaknya juga di sini student accommodation. Kalau summer biasanya dibuka untuk penginapan. Gedung ini Book of Kells, perpustakaan tertua. Di dalam ada banyak sekali koleksi, tapi sekarang lagi diperbaiki, lagi dibuat lebih aman dari kebakaran dan lain sebagainya. Sistem keamanan terutama kebakarannya diperbaiki, jadi semua buku itu dipindahkan. Jadi kalau masuk ke dalam itu kosong, tapi kita masih bisa rasakan experience masuk ke perpustakaan kuno. Kita sendiri belum pernah masuk, sudah lama di sini, sudah 6 bulan lebih, tapi belum pernah masuk. Padahal gratis kalau mahasiswa. Nah, gedung ini postgraduate reading room, jadi hanya bisa dimasuki oleh mahasiswa magister dan PhD dengan cara tap kartu mahasiswa. Kalau mahasiswa S1 masuk itu ditolak, pintunya tidak bisa terbuka. Kita jalan-jalan sedikit, tur sedikit di Trinity College Dublin sebelum kita ke coffee shop. Kita mau beli kopi di Coffee Angel. Meskipun di daerah sini ada banyak sekali tempat kopi, ada Costa tadi, lalu di daerah sana juga ada banyak cafe. Tapi Coffee Angel itu kita sudah ada member, jadi dapat poin kalau beli kopi di situ, dan nanti bisa ditukar kopi kalau poinnya sudah cukup. Jadi ya manfaatkan saja selagi itu menguntungkan. Oke. Sebenarnya kita mau pergi ke toko buku dekat kampus. Salah satu toko buku terbesar di Dublin. Cuma lagi tunggu email dari dorang. Karena kita sudah pesan, tinggal ambil, jadi tidak perlu cari-cari di rak, sehingga lebih memudahkan. Nah, itu lagi tunggu, entah sebelum kelas sebentar jam 4 atau sesudah kelas nanti baru bisa ambil. Tunggu email saja.
Ini sudah dekat dengan Coffee Angel. Tuh, Coffee Angel. Hi. One flat white, please. To go? Yes, to go. Right, that's 420 there. Thank you. Okay, thank you. Kita pesan flat white. Flat white to go? Ya. Oke, perfect. Thank you. Selalu kita beli flat white di sini. Ya kadang-kadang espresso. Kemarin kita coba macchiato di cafe Itali. Pakai kopi Itali kayaknya itu. Enak. Apalagi kita minta double shot. Wah, langsung ngejreng di otak karena kafein. Tapi biasanya kita beli flat white di Coffee Angel. Nah sekarang mau cari tempat duduk dulu untuk menikmati kopi sebelum ke Acer Library. Di situ ada meja yang kita sudah booking, jadi khusus tempat belajarnya kita selama sampai Agustus kayaknya, selama 1 semester ya, 1 tahun kayaknya. Dapat kunci locker di meja di bawah, lalu meja itu khusus untuk kita. Kalau kita tidak ada, orang lain bisa pakai, tapi waktu kita datang orang itu harus cari tempat lain karena itu sudah di booking. Nah ini dari pintu samping dekat Coffee Angel sudah sampai di lapangan besar di kampus. Ini biasanya orang-orang juga santai di sini. Lapangan ini biasanya orang pakai untuk latihan bola karena ini cukup untuk mini football atau rugby. Karena di sini ada klub sepak bola dan rugby, tapi rugby biasanya di lapangan sebelah sana. Oke. Nah, karena beasiswa Indonesia Bangkit BIB, beasiswa kolaborasi antara Kemenak dengan LPDP sudah dibuka sejak tanggal 1 April kemarin. Ada informasi yang saya mau share terkait dokumen bahasa Inggris yang diperlukan oleh kampus di Irlandia. Jadi tidak selalu TOEFL dan atau IELTS, tidak selalu TOEFL atau IELTS. Bisa juga pakai Duolingo English Test. Jadi sertifikat dari DET itu bisa dipakai di beberapa kampus di Irlandia. Misalnya Trinity College Dublin itu menerima Duolingo English Test, juga UCD University College Dublin, lalu ada Dublin City University DCU, terus ada Technological University Dublin, terus juga ada University College Cork. Itu beberapa kampus di Irlandia yang menerima sertifikat bahasa Inggris selain IELTS atau TOEFL. Jadi mereka menerima Duolingo English Test dengan nilai 120. Masing-masing aspek itu tidak boleh ada yang di bawah 100.
Kenapa saya informasikan ini? Karena Duolingo English Test itu jauh lebih murah daripada IELTS ataupun TOEFL. Jauh lebih murah. Kalau tidak salah itu 1 juta kalau tidak salah. Dulu saya pernah ikut Duolingo English Test, harganya segitu dan bisa ambil 2 kali tes gitu. Tapi buat yang mau ambil Duolingo English Test, kalau menurut pengalaman saya, harus yang punya kecepatan mengetik yang bagus dalam bahasa Inggris ya. Karena dia hanya memberikan waktu kita beberapa menit untuk mendeskripsikan foto atau sesuatu begitu. Saya tidak melanjutkan itu karena kelemahan saya di kecepatan mengetik itu. Tapi kalian bisa dapatkan LOA unconditional di kampus-kampus Irlandia dengan menggunakan Duolingo English Test. Nah, kalau sudah dapat LOA unconditional, itu bisa memuluskan jalan kalian ke beasiswa BIB karena ada jalur khusus bagi teman-teman yang mendaftar dengan LOA unconditional. Selamat mencoba. Sambil menghabiskan kopi, kita ke daerah situ ada taman di kampus yang kalau musim semi begini bunga sakuranya itu mekar. Ayo kita lihat. Ini gedung museum, kalau tidak salah saya belum pernah masuk juga. Beberapa bangunan di kampus ini sudah 7 bulan kita di sini tapi belum masuk. Karena aktivitas kalau ke kampus itu ya perpustakaan, ke School of Religion, Theology and Peace Studies, begitu-begitu. Nah ini, cherry blossom. Wah, bagus sekali. Jadi tidak perlu ke Jepang untuk menikmati cherry blossom. Di sini juga banyak orang yang duduk membaca. Wah, ini harum sekali bunga ini. Nah, pohon yang ini nggak tahu apa ini. Tapi warnanya senada. Jadi ada warna pink, lalu ada warna apa itu ya, peach kalau tidak salah. Ada taman kecil di kampus. Kita duduk sini saja dulu sambil habiskan kopi. Trinity College Dublin ini punya konsep Green College, jadi sangat memerhatikan kelestarian lingkungan, riset-riset tentang penanggulangan kerusakan lingkungan, global warming, dan lain sebagainya, sangat powerful di sini. Bahkan mereka itu punya unit atau ya unit mahasiswa yang bergerak di bidang itu. Jadi sangat terasa Green College-nya. Burung pombo. Baru sadar dia ternyata memantulkan cahaya hijau. Oke, karena ini sudah mau jam 3, kita harus segera ke perpustakaan, ke Asser Library. Untuk sampai ke Asser Library, kita harus lewat Berkeley Library. Jadi tidak ada pintu langsung untuk sampai ke sana. Sebenarnya ada, tapi untuk sementara dikunci, jadi pintu masuknya melalui Berkeley. Jadi selalu tap kartu kalau mau masuk ke mana saja di kampus ini. Keamanannya sangat terjaga.
Nah, yang menarik juga aneh begitu, khusus untuk buku-buku yang berkaitan dengan religion di Asher Library itu ada di lantai paling atas, lantai 5. Kenapa mereka taruh di lantai 5 ya? Apakah orang-orang yang studi religion itu sengaja taruh di lantai paling atas supaya dekat dengan surga gitu? Jadi religion itu di lantai 5. Harus naik tangga ini. Let's go. Ini mengingatkan kita tentang gedung perkuliahan lantai 7 lantai di IAKN Manado. Sebenarnya boleh pakai lift, tapi kita mau coba untuk merasakan sekaligus mengingat lagi bagaimana rasanya naik tangga seperti di kampus IAKN Manado. Oke, akhirnya sampai juga lantai 5. Ada section untuk religion. Jadi di sini khusus buku-buku yang berkaitan dengan teologi, religious studies, dan yang relevan dengan itu. Oke. This is a silent space. No talking. Phones, laptops on silent. No group work. Oke, kita sudah selesai dari bikin PR untuk kelas sebentar. Kita tadi masuk dari Berkeley Library, sekarang kita keluar melalui Blackie Library. Ini jam 3:50. Tinggal 10 menit lagi sebelum kelas dimulai, jadi harus segera ke sana. Sebenarnya tadi dari toko buku sudah kasih informasi, buku yang kita pesan sudah bisa diambil. Cuma dekat kampus sebenarnya, tapi nanti selesai kelas baru ke sana. Oke, ini sudah sampai di Phoenix Building, Trinity College Dublin. Itu area utama kampusnya. Lalu di samping sini ada gedung lain yang dimiliki oleh TCD. Nah, itu dia logonya Trinity College Dublin. Ini Phoenix Building. Di samping National Gallery of Ireland. Jadi samping Museum Irlandia, Museum Nasional. Ini gratis, tapi lagi-lagi kita belum pernah masuk walaupun gratis. Entah kenapa, mungkin kebiasaan kalau tinggal di daerah kota itu tempat-tempat wisatanya nanti-nanti baru dikunjungi. Justru tempat-tempat yang jauh sudah pernah didatangi. Tapi nanti mau coba masuk ke Museum Nasional Irlandia. Oke, sekarang kita masuk ke kelas.
Oke, jadi ini karena kelas bahasa Inggris untuk keperluan akademik, jadi kita belajar di gedungnya School of Linguistic, Speech and Communication Sciences. Nah, yang paling terkenal di sini adalah jurusan bahasa isyarat, karena mereka punya Center for Deaf Studies. Jadi jurusan ini sangat terkenal di sini karena mereka punya pusat riset, workshop dan lain sebagainya. Center for Deaf Studies, School of Linguistic, Speech and Communication Sciences. Nah, kelas saya di sini. Inilah kelasnya guys, kelas kecil. Kita cuma bersepuluh, lama-lama dia mengecil jadi mungkin 5 orang atau 6 orang, karena semuanya PhD, mungkin lain sibuk dengan risetnya, jadi ada yang mundur di tengah jalan. Tapi kami ini yang bertahan ya karena menarik kelasnya, lalu tugas-tugasnya juga tidak begitu berat, jadi kenapa tidak bertahan sampai habis. Minggu depan terakhir, jadi keep fighting. Oke, kita tur sedikit apa yang ada di kelas. Ada meja dosen, ada komputer, ada controller untuk proyektor LCD. Di sini ada papan tulis, ada papan tulis kecil lagi di sana, kursi-kursi, ada colokan beberapa. Jadi secara umum ruang kelasnya nyaman, ada penghangat juga di sana, ada heater. Tapi ini karena sunny dan sudah spring, jadi mungkin dikurangi penggunaan heater. Oke, kelasnya sudah selesai. Jadi sekarang mau jalan ke toko buku Hodges Fidges, karena mereka tadi sudah email buku pesanan saya sudah sampai, sudah ada di resepsionis, jadi tinggal ambil saja. Oke. Yang saya suka di Irlandia ini, dan mungkin secara umum di negara-negara Eropa, Amerika, di toko buku itu dia tidak hanya menjual buku, tapi juga ada event-event peluncuran buku, diskusi buku, sehingga toko buku itu menjadi tempat atau berkumpulnya orang-orang yang ingin membicarakan sesuatu tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Ini events di Hodges Fidges. Oh, hari ini ada book launch yang ditulis oleh Darman Elan, BC and Racket. Jam 6 ini sementara mulai di Hodges Fidges.
Oke, ini buku yang kita pesan, The Essential Guide to Building Your Argument. Buku yang bagus karena dalam scientific papers itu, apakah itu tesis, disertasi, skripsi, atau artikel, argumen itu penting, dan bagaimana membangun argumen dalam tulisan ilmiah itu ada tekniknya, dan bagaimana membuat dia kuat itu juga ada caranya. Jadi nanti mungkin saya akan baca dan bagikan hasilnya untuk teman-teman kalau tertarik. Komen saja kalau butuh informasi mengenai apa sih isi dari buku ini. Oke, kegiatan kita sudah beres. Saatnya pulang. Ini masih terang, tapi sebenarnya ini sudah jam 7. Jadi harus pulang. Tapi mau lewat di Tara Street. Semoga dapat sunset. Ya, hari ini anginnya cukup kencang, walaupun dia sunny, tapi karena berangin dia tetap dingin. Makanya hal yang menarik juga di sini, walaupun ini sudah spring, sudah musim semi, dan kebanyakan cuacanya cerah, semua orang juga tetap pakai jaket gitu. Karena dingin, orang-orang menikmati matahari dengan menggunakan jaket. Itu agak lucu. Apalagi buat saya yang tidak terlalu suka dingin, ya kemana-mana tetap harus pakai jaket. Bahkan dalam ruangan pun, kalau tetap terasa dingin ya pakai jaket. Ini orang-orang masih pakai jaket, padahal sudah spring. Jadi teman-teman yang mau kuliah di Irlandia harus mempertimbangkan ini juga. Udara yang dingin ya, karena bisa mengganggu produktivitas belajar. Oke, kita dapat sunset yang bagus. Sunset di Dublin. Ini jarang sekali lihat sunset. Oke, kita sudah sampai di stasiun kereta, dan di stasiun kereta ini dia ada portalnya. Jadi kita harus lewat portal baru bisa masuk ke dalam. Kalau yang tadi di awal kan tidak ada portal, jadi bebas masuk. Nah, baru bisa masuk.
Oke, keretanya sudah datang. Vlognya sampai di sini dulu. Kalau suka, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Bye.